Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Saya doakan semoga yang nonton video dan subscribe channel ini selalu banyak rezekinya dan masuk surga, amin. Dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Maya adalah seorang wanita yang berusia 40 tahun. Kulitnya yang dulu cerah kini mulai menua, penuh garis keriput akibat tekanan hidup yang terus-menerus menghimpitnya. Rambut hitamnya yang dulu lebat sekarang mulai memutih, tanda bahwa setiap tahun yang berlalu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Maya tinggal bersama putrinya, Ayu, seorang gadis berusia 20 tahun yang selalu tersenyum, meskipun hatinya seringkali dipenuhi kesedihan yang tidak diungkapkan. 5 tahun lalu, kehidupan Maya berubah drastis. Johnny, suaminya yang dulu penuh perhatian, tiba-tiba meninggalkan mereka tanpa kabar. Tidak ada surat, tidak ada pesan, hanya kepergian yang tiba-tiba dan keheningan yang menghancurkan. Sejak saat itu, Maya harus memikul beban hidup seorang diri, mengurus Ayu, dan berjuang untuk membayar tumpukan utang yang ditinggalkan oleh Johnny. Utang-utang itu datang dari bisnis kecil yang gagal, impian Johnny yang tak pernah terwujud, dan sekarang menjadi mimpi buruk Maya. Setiap pagi, Maya dan Ayu bangun sebelum fajar menyingsing. Mereka menghabiskan malam mereka membuat es lilin yang akan dijual di sekolah dasar terdekat. Berdua, mereka menjajakan es tersebut dari pagi hingga siang, berdiri di bawah terik matahari, berharap mendapatkan sedikit uang untuk sekedar makan sehari-hari. Kehidupan mereka keras, dan Maya merasa semakin frustrasi dengan setiap harinya yang berlalu tanpa perubahan. Perasaan tertekan dan marah seringkali meledak dalam bentuk kemarahan yang tak terkontrol kepada Ayu. Ayu, meskipun usianya masih muda, memiliki jiwa yang sabar. Ia tahu betapa beratnya hidup bagi ibunya, dan meski seringkali disalahkan, dipukul, atau dibentak, Ayu selalu berusaha memahami. Hatinya berbisik bahwa kemarahan ibunya bukanlah kebencian, melainkan sesuatu dari ketakutan dan kesedihan yang terpendam. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Ayu menyimpan luka yang sulit sembuh. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidup mereka akan selalu seperti ini? Apakah ia harus menanggung beban yang tidak seharusnya ia pikul di usia muda? Suatu pagi yang terik, setelah menjual es di sekolah, Maya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan seadanya. Di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang, Maya melihat sosok yang tak asing baginya. Rina, teman lamanya. Rina tampak sangat berbeda dari yang ia ingat. Bertahun-tahun yang lalu, mereka berdua sering berbagi cerita tentang kesulitan hidup. Namun kini, Rina terlihat begitu bersinar. Rambutnya tertata rapi, bajunya mahal, dan di pergelangan tangannya terdapat gelang emas yang memantulkan sinar matahari. Maya mendekati Rina dengan rasa penasaran. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bertukar cerita. Rina bercerita bahwa beberapa tahun lalu, kehidupannya juga serupa dengan Maya, penuh kesulitan, ditinggalkan oleh suami, dan harus berjuang seorang diri. Namun nasib berubah ketika anaknya, yang baru beranjak dewasa, pergi bekerja di Hong Kong sebagai pekerja migran. Uang yang dikirimkan anaknya setiap bulan tidak hanya membantu membayar utang, tetapi juga memungkinkan Rina untuk menunaikan ibadah umroh. Mendengar cerita itu, mata Maya berbinar. Harapan yang lama terkubur tiba-tiba muncul kembali. Mungkinkah jalan keluar dari kemiskinan ini terletak pada Ayu, putrinya? Sesampainya di rumah, Maya memikirkan hal tersebut sepanjang malam. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, bebas dari utang, bebas dari rasa malu karena kemiskinan. Ia bisa melihat dirinya berjalan dengan kepala tegak, dihormati oleh tetangga, dan bahkan memiliki kesempatan untuk pergi umroh, impian yang selalu ia sembunyikan jauh di dalam hatinya. Namun, ada satu hal yang menjadi kunci dari semua impian ini. Ayu harus bekerja di luar negeri. Keesokan harinya, Maya menyampaikan gagasan itu kepada Ayu. Dengan mata berbinar, Maya berbicara panjang lebar tentang kehidupan yang lebih baik, tentang betapa hebatnya jika Ayu bisa bekerja di luar negeri seperti anak Rina. Awalnya, Ayu mendengarkan dengan tenang, meskipun hatinya sudah merasa gelisah. Ia mengerti impian ibunya, tapi pergi ke luar negeri sebagai pekerja migran adalah keputusan yang sangat berat. Ayu merasa tidak siap meninggalkan ibunya sendirian, apalagi untuk bekerja di tempat yang jauh tanpa jaminan keamanan. Namun, Maya terus mendesak, bahkan dengan nada yang semakin tinggi. Ini kesempatan kita, Ayu.
Kamu mau terus hidup seperti ini? Kamu tidak lihat ibu, semakin hari semakin tua, semakin lelah? Kita tidak punya pilihan lain. Ayu terdiam. Suara ibunya penuh dengan kemarahan yang bercampur dengan keputusasaan. Ia tahu bahwa Maya terjebak dalam lingkaran kesulitan yang tak berujung. Meskipun berat, Ayu tidak ingin menambah beban di hati ibunya. Setelah beberapa hari dalam dilema yang penuh tekanan, Ayu akhirnya setuju, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Hari keberangkatan Ayu tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Maya, dengan air mata yang tertahan, mengantar Ayu ke bandara. Di sana, dengan koper kecil di tangan, Ayu bersiap untuk menjalani kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya penuh dengan kecemasan. Ia memeluk ibunya dengan erat sebelum memasuki gerbang keberangkatan, merasakan ketakutan yang mendalam akan apa yang menantinya di negeri asing. "Ibu, aku akan kirim uang secepatnya. Jaga diri baik-baik," bisik Ayu dengan suara parau, berusaha menahan tangis. Maya mengangguk dengan tegar, meskipun hatinya juga dipenuhi ketidakpastian. Mereka berdua tahu bahwa perpisahan ini lebih dari sekadar jarak fisik. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Saat pesawat Ayu lepas landas, Maya berdiri di tepi jendela bandara, menatap ke arah langit. Di balik rasa harapnya, ada kekosongan yang mulai merayap di hatinya. Setibanya di Hong Kong, Ayu ditempatkan di sebuah rumah mewah yang besar. Rumah itu lebih seperti istana dibandingkan dengan tempat tinggalnya di kampung. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan mahal, lantainya bersih mengkilap, dan halamannya dipenuhi dengan bunga-bunga indah yang terawat. Di dalam rumah, Ayu bertemu dengan majikan pertamanya, seorang wanita bernama Bu Maria, yang tampaknya sangat sibuk dan jarang berada di rumah. Pada awalnya, pekerjaan Ayu terasa biasa saja. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan merapikan kamar setiap hari. Namun, seiring waktu, tekanan pekerjaan semakin meningkat. Bu Maria menuntut segalanya harus sempurna. Kecil sekali ruang untuk kesalahan, dan jika ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bu Maria, kemarahan majikannya meluap. Ayu seringkali dimarahi di depan orang-orang, merasa terhina, namun ia tetap berusaha menahan diri, ingat bahwa tujuannya adalah membantu ibunya di rumah. Tiap bulan, Ayu mulai mengirimkan uang kepada Maya. Uang itu terasa sangat berarti bagi Maya yang kini bisa membayar utang-utang lama dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus berjualan es. Bulan demi bulan berlalu, dan Maya mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Uang yang Ayu kirim dari Hong Kong secara rutin memberikan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sejak suaminya pergi. Hutang-hutang yang dulu menumpuk kini sudah mulai berkurang, dan bahkan Maya bisa membeli barang-barang yang dulunya hanya menjadi angan-angan, baju baru, perabot rumah tangga, dan sedikit tabungan untuk masa depan. Namun, lebih dari sekadar barang material, ada satu impian yang selalu ia simpan jauh di dalam hatinya, pergi umroh. Maya sering berbicara kepada Ayu tentang keinginannya untuk pergi ke Tanah Suci. Setiap kali mereka berbicara melalui telepon, Maya tak bisa menahan dirinya untuk berbagi betapa rindunya ia ingin menginjakan kaki di Mekah dan Madinah. Mendengar keinginan ibunya yang begitu dalam, Ayu merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mewujudkan impian itu. Meski pekerjaannya di Hong Kong sangat berat dan terkadang membuatnya ingin menyerah, Ayu terus bekerja keras. Setiap upah yang ia terima, sebagian besar dikirimkan ke ibunya, dengan harapan suatu hari Maya bisa berangkat umroh. Pada suatu pagi yang cerah, setelah hampir 2 tahun Ayu bekerja di Hong Kong, Maya menerima telepon dari agen perjalanan. Dengan hati berdebar, ia mendengarkan konfirmasi bahwa tabungan yang ia kumpulkan akhirnya cukup untuk memberangkatkannya umroh. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengar, Maya menangis terisak di ujung telepon. Seluruh pengorbanan, kerja keras, dan penderitaan yang ia alami selama ini seolah terbayar dengan kesempatan ini. Di dalam hati, ia sangat bersyukur kepada Allah, tetapi juga kepada Ayu yang sudah berjuang demi mewujudkan impiannya. Keberangkatan Maya untuk umroh menjadi momen bersejarah dalam hidupnya. Ketika ia berdiri di bandara dengan pakaian ihram yang sederhana namun suci, Maya merasa seolah semua beban hidupnya mulai menghilang. Setiap langkah menuju pesawat terasa seperti perjalanan menuju kehidupan baru. Hatinya penuh dengan rasa syukur, meskipun ada kerinduan mendalam terhadap Ayu yang ia tinggalkan di negeri yang jauh. Di Tanah Suci, Maya merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Mengelilingi Ka'bah, menengadahkan tangan dalam doa, air matanya mengalir deras. Setiap doa yang ia panjatkan penuh dengan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi juga penuh penyesalan atas semua yang telah ia lakukan pada Ayu. Dalam setiap sujud, Maya memohon ampun atas kemarahan dan ketidakadilannya terhadap putrinya,
yang kini begitu berjasa dalam hidupnya. Maya pun berdoa agar Ayu selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala bahaya di negeri yang jauh. Namun, di balik doa-doa itu, ada kecemasan yang tidak bisa ia hilangkan. Hatinya seringkali merasa bahwa Ayu mungkin sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Meski setiap kali Ayu menelepon, ia selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Di tengah kedamaian spiritual yang ia rasakan, Maya tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa khawatir tentang nasib anaknya. Sementara Maya menjalani hari-hari penuh kedamaian di Tanah Suci, situasi di Hong Kong bagi Ayu semakin memburuk. Setelah 2 tahun bekerja tanpa banyak masalah, Ayu mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam ketika Pak Rio, suami dari Bu Maria, kembali dari perjalanan bisnis luar negeri. Kehadiran Pak Rio membawa perubahan yang terasa jelas di rumah itu. Dari cara ia memandang Ayu hingga interaksi kecil yang awalnya tampak ramah, semuanya mulai berubah menjadi ancaman yang terselubung. Pak Rio, seorang pria berusia 45 tahun yang selalu tampil rapi dan berwibawa, mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak wajar pada Ayu. Awalnya, ia hanya memberikan perhatian lebih, meminta Ayu untuk istirahat lebih sering, atau memberinya makanan yang lebih baik. Namun, perlahan-lahan, Ayu mulai merasa terperangkap oleh perhatian berlebihan ini. Pak Rio sering muncul di tempat yang tidak seharusnya, bahkan pada saat Ayu sedang istirahat di kamarnya. Ayu berusaha mengabaikan perasaan takut yang mulai tumbuh di dalam dirinya, berharap bahwa ini hanya imajinasinya saja. Namun, ketakutan itu menjadi nyata suatu malam ketika Pak Rio dengan tiba-tiba masuk ke kamarnya. Tanpa peringatan, ia mendekati Ayu, suaranya rendah dan mengancam. "Jangan berteriak atau melawan," bisiknya dengan nada dingin. "Kalau kamu berani menceritakan ini pada siapapun, aku akan pastikan hidupmu lebih buruk dari ini." Ayu terdiam, tubuhnya gemetar dalam ketakutan yang luar biasa. Dalam situasi yang tak bisa ia kendalikan, Ayu hanya bisa merasakan ketakutan yang makin menghantuinya setiap hari. Pak Rio, dengan kekuasaannya sebagai majikan, memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan Ayu. Ia terjebak dalam siklus kekerasan fisik dan mental yang tak berujung, dan setiap hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Bulan-bulan berlalu, dan Ayu semakin tertekan. Tubuhnya mulai merasa lemah, dan ia sering mual di pagi hari. Pada awalnya, ia berpikir bahwa ini hanya efek dari stres dan kelelahan. Namun, ketika gejala itu tak kunjung hilang, ia akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke klinik kecil terdekat. Hasil dari pemeriksaan itu menghancurkan dunianya. Ayu hamil. Mendengar berita itu, Ayu merasakan dunianya runtuh. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kehamilan ini adalah hasil dari kekerasan yang ia alami, dan di dalam hatinya, Ayu tahu bahwa ia tidak bisa memberitahu siapapun, terutama ibunya. Maya, yang saat itu sedang menjalani kehidupan spiritual di Tanah Suci, tidak boleh tahu. Ayu tidak ingin menghancurkan kebahagiaan ibunya yang sudah ia perjuangkan dengan susah payah. Ketika Ayu memberitahu Pak Rio tentang kehamilannya, kemarahan majikannya meledak. Ia memerintahkan Ayu untuk segera menggugurkan kandungannya dan memperingatkan bahwa jika istrinya atau orang lain mengetahui hal ini, Ayu akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih buruk. Namun, Ayu tidak sanggup melakukannya. Hatinya dipenuhi dengan dilema yang begitu besar, antara melindungi dirinya sendiri dan mempertahankan kehidupan yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Pak Rio semakin kejam. Setelah Ayu menolak menggugurkan kandungannya, ia mulai mengurung Ayu di gudang gelap di belakang rumah. Ia tidak diberi makanan atau minuman, hanya dibiarkan menderita dalam kesepian dan kegelapan. Tubuh Ayu semakin lemah, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Di dalam gudang yang gelap dan dingin itu, Ayu hanya bisa berdoa. Setiap malam ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan dan perlindungan. Namun, di tengah keputusasaan, Ayu juga merasa bahwa akhir dari penderitaannya mungkin sudah dekat. Pada akhirnya, tubuh Ayu tak mampu lagi menahan penderitaan yang begitu berat. Dalam kondisi lemah dan tak berdaya, ia meninggal di dalam gudang tersebut, sendirian, tanpa ada yang mendengarkan jeritannya. Tubuhnya yang kurus ditemukan oleh Bu Maria yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Ketika menemukan Ayu dalam keadaan yang mengenaskan, Bu Maria segera menghubungi polisi. Penyelidikan pun dilakukan, dan kebenaran mengenai perlakuan kejam Pak Rio akhirnya terungkap. Pak Rio dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatannya. Ketika Maya kembali dari umroh dan mendengar berita kematian Ayu, hatinya hancur. Seluruh penyesalan yang selama ini ia sembunyikan, seluruh rasa bersalah yang dulu ia abaikan, tiba-tiba datang menghantamnya. Maya menyadari bahwa dalam usahanya untuk mencari kebahagiaan material, ia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, putrinya, Ayu. Jenazah Ayu dipulangkan ke kampung halaman,
dan pemakaman dilaksanakan dengan penuh duka. Seluruh warga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayu. Maya, yang berdiri di samping makam putrinya, tidak bisa menahan tangis. Di sana, di hadapan tanah yang baru saja ditutup, Maya duduk dan menangisi kepergian putrinya dengan penuh penyesalan. Dalam setiap doanya, Maya memohon ampun kepada Allah. Ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia menuntut terlalu banyak dari Ayu, mendorongnya ke dalam kehidupan yang berbahaya demi impian yang pada akhirnya tidak berarti. Kini, di usianya yang semakin tua, Maya hanya bisa hidup dengan penyesalan dan doa, berharap bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan Ayu di akhirat. Setelah pemakaman Ayu, Maya merasa hidupnya seperti berjalan dalam kabut. Hari-hari berlalu, tapi ia tidak lagi merasakan adanya tujuan. Setiap pagi, Maya duduk di depan rumahnya yang sederhana, memandangi jalanan yang sepi, dan mengingat putrinya. Ayu, yang dulu selalu menemaninya bekerja menjual es, kini hanya tinggal kenangan yang menghantui setiap sudut rumah dan hatinya. Kehilangan Ayu bukan hanya kehilangan seorang anak, melainkan kehilangan separuh dari jiwanya. Setiap hari Maya melamun, tenggelam dalam pikirannya. Ia sering membayangkan apa yang sedang terjadi pada Ayu sebelum putrinya pergi untuk selamanya. Maya membayangkan Ayu, yang dulu selalu tersenyum meski berada di tengah kesulitan. Ia melihat bayangan Ayu yang sedang bekerja keras di Hong Kong, mengirim uang untuknya tanpa mengeluh. Namun, setiap kali lamunan itu berakhir, Maya selalu kembali ke kenyataan pahit. Ayu sudah tiada, dan itu semua karena keputusan yang ia buat. Satu adegan yang selalu datang dalam lamunannya adalah hari ketika ia mendesak Ayu untuk pergi bekerja ke luar negeri. Maya teringat jelas bagaimana Ayu awalnya menolak, bagaimana putrinya menangis di malam itu, merasa takut dan tidak siap untuk meninggalkan rumah dan keluarganya. Tapi Maya, yang saat itu dibutakan oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, tidak mendengarkan kegelisahan putrinya. Kini, Maya tak henti-hentinya menyesali hari itu. Setiap kali bayangan wajah Ayu muncul dalam lamunannya, Maya merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Di tengah lamunannya, Maya sering mendengar suara Ayu. Suara lembut putrinya seakan berbisik di telinganya, memanggilnya dengan nada kasih sayang. "Ibu, aku di sini, aku baik-baik saja." Suara itu terdengar begitu nyata, namun Maya tahu itu hanya bayangan pikirannya sendiri yang merindukan Ayu. Ia sering terbangun dari lamunan dengan air mata mengalir, menyadari bahwa Ayu tidak benar-benar ada di sana. Malam-malam Maya pun tidak jauh berbeda dari siangnya. Ketika malam tiba dan keheningan menyelimuti desa, Maya seringkali duduk di tempat tidur, menatap langit-langit rumahnya. Di saat seperti itu, bayangan masa lalu kembali datang, momen-momen kebersamaannya dengan Ayu. Ia teringat bagaimana mereka dulu berbicara sepanjang malam, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan mereka. Namun, mimpi itu kini hancur, tergantikan oleh penyesalan yang mendalam. Ketika langit malam dipenuhi bintang, Maya sering keluar rumah, berdiri di halaman dan menatap langit dengan harapan samar bahwa Ayu ada di sana, di tempat yang lebih baik. Dalam diam, ia berbisik, memohon maaf yang tak terhitung banyaknya kepada Ayu. "Maafkan ibu, nak," katanya dengan suara lirih. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu tak pernah bermaksud menyakitimu." Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai menyadari bahwa penyesalan yang ia rasakan tidak akan pernah hilang. Setiap kali ia mencoba melarikan diri dari pikiran tentang Ayu, lamunan itu akan datang kembali, lebih kuat dan lebih menyakitkan. Meski ia tahu bahwa penyesalannya tidak akan mengembalikan putrinya, Maya merasa tak bisa melepaskan bayangan Ayu dari pikirannya. Setiap sudut rumah mereka menyimpan kenangan Ayu, kursi tempat Ayu biasa duduk, dapur tempat mereka bersama-sama menyiapkan es untuk dijual, dan kamar kecil Ayu yang kini selalu kosong. Lamunan Maya seringkali begitu dalam hingga ia lupa waktu. Pagi bisa berubah menjadi siang tanpa ia sadari, dan siang menjadi malam. Tetangga-tetangganya, yang dulu sering melihat Maya aktif bekerja dan berbicara dengan orang-orang di sekitar, kini jarang melihatnya keluar rumah. Mereka mulai khawatir, namun Maya selalu menolak ketika mereka mencoba menghiburnya atau mengajaknya berbicara. Meski demikian, Maya tak sepenuhnya sendirian dalam dunia lamunannya. Terkadang, dalam heningnya, ia merasa seolah-olah Ayu masih ada di sisinya. Setiap kali angin berhembus lembut, Maya merasa seperti sentuhan halus Ayu di pipinya, seperti dulu saat Ayu kecil memeluknya. Bayangan Ayu menjadi teman yang selalu hadir dalam kesepiannya, meski itu hanya ilusi yang diciptakan oleh kesedihannya yang mendalam. Hari demi hari, lamunan tentang Ayu menjadi satu-satunya pelarian bagi Maya dari rasa bersalah yang terus menggerogoti. Namun, semakin ia larut dalam kenangan itu, semakin ia merasa terperangkap dalam rasa sakit yang tiada akhir.
Bayangan tentang Ayu, yang dulu penuh harapan dan semangat hidup, kini menghantui Maya dengan wajah yang dipenuhi kesedihan. Bayangan itu menjadi refleksi dari rasa bersalah Maya yang tak kunjung hilang. Di saat-saat tertentu, Maya mulai berpikir bahwa kematian Ayu adalah bentuk karma atas kesalahannya. Ia merasa bahwa keputusannya untuk mengirim Ayu ke luar negeri, meski dengan niat baik, telah mengutuk kehidupan putrinya. Setiap hari, Maya merenung dan bertanya-tanya, apakah ia bisa membuat keputusan yang berbeda? Apakah ia bisa lebih mendengarkan Ayu? Dan apakah ada jalan lain yang bisa mereka tempuh? Dalam kesunyian hidupnya sekarang, Maya hanya bisa berharap bahwa Ayu telah menemukan kedamaian di sisi Allah, dan bahwa suatu hari, mereka akan dipertemukan kembali di akhirat. Lamunan-lamunan itu menjadi pelipur lara sekaligus penderitaan yang tak terelakkan bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sebuah penyesalan yang terus menghantui setiap hari, tanpa akhir. Malam itu, angin berhembus pelan melalui celah-celah jendela rumah Maya yang tak pernah lagi terdengar riuh suara tawa atau canda. Rumah itu kini hanya dipenuhi oleh kesunyian dan kesedihan yang menggantung berat di setiap sudutnya. Maya, yang kelelahan karena lamunan dan tangisan yang seakan tiada akhir, akhirnya terlelap di tempat tidurnya yang dingin dan sepi. Saat malam semakin larut, Maya mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berjalan sendirian di sebuah padang luas yang dipenuhi oleh rerumputan hijau. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga yang begitu segar. Langit di atasnya cerah, dengan awan putih yang bergerak pelan seperti sebuah lukisan alam yang damai. Maya merasa tenang, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan langkahnya membawa dirinya kemanapun angin menuntun. Setelah beberapa waktu, di kejauhan, Maya melihat sosok yang sangat dikenalnya. Seorang gadis muda dengan rambut panjang yang ditiup angin, mengenakan gaun putih sederhana. Maya berhenti, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali sosok itu. Itu adalah Ayu, putrinya. Ayu berdiri di tengah padang, menatap Maya dengan senyum lembut yang pernah menghiasi hidupnya, senyum yang sangat Maya rindukan. Ayu, suara Maya terdengar serak dalam mimpinya. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir dari matanya. Dengan langkah cepat, Maya berlari ke arah Ayu. Rasa rindu yang selama ini menyesak di dadanya akhirnya mencapai puncak. Semakin dekat ia berlari, semakin nyata sosok Ayu terlihat. Ayu tetap berdiri di tempatnya, tersenyum dengan tenang, seolah-olah menunggu kedatangan ibunya. Saat Maya sampai di hadapan Ayu, ia langsung merengkuh tubuh putrinya dalam pelukan erat. Ia memeluk Ayu seakan-akan tak ingin melepaskannya lagi, seakan-akan takut jika ini hanya hayalan yang akan hilang. Maya bisa merasakan kehangatan tubuh Ayu, kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ayu, ibu rindu padamu, ibu sangat rindu, kata Maya dengan suara penuh isak. Ayu memeluk Maya dengan lembut, tangannya yang kecil mengusap punggung ibunya, mencoba menenangkan. Ibu aku, di sini aku baik-baik saja, jawab Ayu dengan suara lembutnya, persis seperti yang sering Maya dengar dalam lamunannya, tapi kali ini lebih nyata. Maya tidak dapat menahan tangisnya. Rasanya seolah beban berat yang selama ini menghantui hatinya sedikit terangkat. Maya melepaskan pelukannya perlahan, lalu menatap wajah Ayu. Wajah putrinya terlihat damai, tanpa sedikit pun kesedihan. Mata Ayu yang lembut menatapnya dengan penuh cinta. Namun, di balik senyum tenangnya, ada sesuatu dalam pandangan Ayu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuat Maya merasa seakan-akan waktu mereka bersama sangat terbatas. Aku sangat menyesal, nah, kata Maya dengan suara parau. Ibu tidak seharusnya memaksamu pergi. Ibu salah, ibu yang membuatmu menderita. Ayu menggeleng pelan. Ibu, jangan menyalahkan diri. Semua yang terjadi sudah merupakan bagian dari rencana Allah. Aku bahagia sekarang, ibu. Jangan lagi bersedih. Maya ingin membantah, ingin mengatakan bahwa tidak ada kebahagiaan dalam kehilangan. Namun melihat wajah tenang Ayu, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ada kedamaian yang terpancar dari putrinya, sebuah kedamaian yang entah bagaimana, sedikit demi sedikit mulai meresap ke dalam hati Maya yang rapuh. Ayu, maafkan ibu, Maya terisak. Ibu hanya ingin kau bahagia. Ibu ingin kau punya kehidupan yang lebih baik. Ayu kemudian menggenggam tangan Maya. Ibu, aku harus pergi. Tapi ibu harus janji pada Ayu, jangan lagi hidup dalam penyesalan. Ibu masih punya banyak waktu untuk berdoa, untuk menemukan kedamaian. Ayu akan selalu ada di hati ibu, tidak peduli di mana kita berada. Maya menggenggam tangan Ayu dengan erat, tak ingin melepaskan. Ayu, jangan tinggalkan ibu lagi.
Ibu tidak bisa tanpa kamu, isaknya. Langit mulai berubah warna, seolah malam segera tiba. Bayangan Ayu perlahan memudar di hadapan Maya. Maya berusaha meraih putrinya sekali lagi, tapi hanya udara kosong yang ia genggam. Dengan air mata yang masih mengalir, Maya menyadari bahwa ini hanyalah mimpi, namun mimpi yang terasa begitu nyata. Ayu mulai menjauh, berjalan ke arah cahaya di ujung padang rumput. Sebelum benar-benar menghilang, ia menoleh sekali lagi dan melambaikan tangan dengan senyum yang tetap indah, seolah-olah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Kamar tidurnya kembali gelap dan sunyi. Namun, kali ini, setelah sekian lama hidup dalam penyesalan dan kesedihan, Maya merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun Ayu tidak lagi bersamanya di dunia ini, putrinya tidak pernah benar-benar pergi. Ayu selalu ada di dalam hatinya, dalam setiap doa dan ingatan yang mereka bagi bersama. Dengan penuh haru, Maya duduk di tempat tidurnya, menatap keluar jendela di mana bintang-bintang bersinar terang. Ia berbisik, "Terima kasih, Ayu. Ibu akan selalu merindukanmu, tapi ibu janji akan mencoba untuk hidup lebih baik." Air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan karena kesedihan yang mendalam, melainkan sebuah kelegaan. Kelegaan bahwa putrinya sudah menemukan kedamaian di sana. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.